pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Terima kasih atas kehadirannya, terutama Pak Ramli, Ketua RW 07 nih Pak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, langsung saja Suster, Bapak Ibu dan anak-anak terkasih, terima kasih atas kehadirannya di SMP Tarakanita 4. Meluangkan waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Novia Kristaristi, yaitu calon guru penggerak angkatan 9. Lalu di sebelah saya ada Ibu Maria Rosita Sirait MPD. Beliau adalah pengajar praktik atau pendamping saya di pendidikan guru penggerak, yang nanti siang akan hadir menilai pertemuan kita hari ini. Nah, berikut adalah susunan acaranya. Pembukaan nanti ada doa, pengantar dari kepala sekolah, lalu menyampaikan tujuan pertemuan hari ini, lalu penyampaian pemahaman tentang sekolah adalah ekosistem, lalu tentang pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development atau disingkat kalau di pendidikan CGP itu ABCD. Lalu ada 7 aset utama di sekolah, lalu yang lain adalah pendidikan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawakan secara Katolik dan bagi yang beragama lain boleh menyesuaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai dialah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan. Semoga Engkau memberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Berikutnya pengantar dari kepala sekolah, Pak Ben, kami persilahkan. Boleh berdiri di depan atau di situ juga Pak. Baik, Suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dikumpulkan di sini dalam satu rangkaian dalam kegiatan pembinaan calon guru penggerak. Ya. Tadi Bu Novi sudah menyampaikan tentang apa yang akan kita dalami bersama. Jadi sengaja memang kita mengundang perwakilan dari masyarakat, dalam hal ini Pak RW, Pak Randi, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian perwakilan orang tua, kemudian peserta didik dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di sini. Tentunya ingin mempertegas kembali tentang kekuatan atau aset-aset apa saja yang menjadi kekuatan dari sekolah kita ini. Ya. Yang juga tentu kita ingin juga siapkan ke Pak Ramdi sebagai bagian dari masyarakat untuk menunjukkan bahwa kita hadir di sini karena ada kekuatan-kekuatan positif yang hendak kita berikan pelayanan terutama kepada peserta didik. Jadi bukan megahnya bangunan ini lalu membuat kita menjadi sombong, tetapi bahwa adanya kemegahan bangunan ini semuanya sebenarnya bermuara pada pelayanan kepada peserta didik. Jadi semua akan diberikan kepada peserta didik, dan dalam hal ini anak-anak ini kan dari masyarakat, sehingga dan adanya mereka itu ada di sekitar sini, dan ada juga mungkin bagian dari dukung keluarganya Pak Ramli, sehingga Pak Ramli kita hadirkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang nanti menjadi tujuan dari pertemuan ini bisa terwujud dan bisa memberikan pemahaman jauh lebih lagi tentang kekuatan kita, sehingga dengan kekuatan yang ada kita akan mencoba bersinergi bersama, berkolaborasi bersama untuk memajukan sekolah ini sehingga akan menjadi lebih baik
Dan tentunya sekali lagi kita berharap supaya Bu Novi juga akan menjadi salah satu kekuatan aset sekolah yang akan juga diseminasi, memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada kita sekalian yang berada di SMP Tarakanita khususnya. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat datang dan selamat berproses. Tuhan memberkati. Amin. Baik, saya lanjutkan. Tujuan khusus hari ini yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, berikut ada pertanyaan pemantik Sister Bapak Ibu. Apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab, Sister Bapak Ibu? Satu saja. Kira-kira biotik, abiotik itu apa ya, Sister Bapak Ibu dan anak-anak mungkin? Coba bisa membantu? Ya. Apa kira-kira? Lingkungan alam, ya, bisa masuk lingkungan alam di biotik ya. Kalau ada apa lagi boleh monggo masuk. Abiotik mana? Biotik mana? Biotik mana? Mungkin biotik itu lebih ke yang makhluk hidup seperti animalnya, karyawan itu. Terus yang abiotik itu lebih ke yang benda mati atau pembangunan sekolah itu. Oh iya, oke. Terima kasih Grace dan Ibu Yuni. Biar lebih jelasnya, saya akan menyampaikan pemahaman sebelum ke arah biotik dan abiotiknya. Nah, berikut adalah ekosistem. Sekolah tadi kan adalah sebuah ekosistem ya, sebelum Bapak Ibu dan anak-anak. Ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Betul ya juga disampaikan oleh Grace dan Bu Yuni. Berikut sebuah ekosistem itu mencirikan satu kelanggungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Ekosistem di sini jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Lalu kedua unsur ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, dari kedua unsur tadi, biotik dan abiotik, di sini dikelompokkan menjadi abiotik itu ada peserta didik atau murid didik, kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan, lalu pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar, sekolah, lalu dinas terkait, pemerintah daerah. Nah, abiotiknya di sini ada keuangan, sarana dan prasarana, lalu lingkungan alam. Nah, dari ekosistem lalu ada abiotik dan biotik. Tadi di sini menggunakan pendekatan atau cara berpikir atau cara pandang untuk melihat sesuatu. Nah, di sini menurut Green and Haynes 2010, pendekatannya ada dua sistem Bapak Ibu. Dari pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, lalu pendekatan berbasis aset based approach. Nah, dari kedua di sini sepertinya bisa langsung di perbedaannya sangat signifikan ya, Bapak Ibu. Di sini terlihat lebih agak negatif sedikit ya, Bapak Ibu. Di sini lebih positif gitu. Nah, aku berfokus pada masalah dan isu. Lalu yang berikutnya ada berita pada masalah utama, mengidentikan kekurangan yang ada itu selalu ditanyakan apa sih kita kurang ini ya. Lalu fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Lalu merancang program proyek untuk menyelesaikan masalah, masih mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek seperti itu. Nah, kalau pendekatan berbasis aset itu lebih positif dan fokusnya itu tentang aset, kekuatan, potensi yang dimiliki. Lalu membayangkan untuk masa depan, berpikir kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Lalu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset dan kekuatan di sekolah. Lalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Lalu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, di sini pastinya saya memilih pendekatan yang berbasis aset, Bapak Ibu. Nah, di pendekatan berbasis aset ini itu juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif IE, itu yang sudah kami bahas
peserta CGP di modul yang sudah kami pelajari itu di modul 1.3 itu di mana paradigma IE ini dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Lalu menurut Copernicus dan Whitney 2005, inquiry apresiatif ini adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu maupun di masa kini dan masa depan. Nah, bila sebuah organisasi lebih banyak membangun sisi positifnya yang dimiliki, itu maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Nah, berikut adalah Asset Based Community Development yang ABC berikutnya. Nah, di sini yang selanjutnya akan disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset (TKBA). Nah, itu merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kreutzmann, itu di mana keduanya adalah pendiri dari ABC. Nah, dari ABC itu di institut di Northwestern University, Amerika Serikat. Nah, ABC ini dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Lalu pengembangan komunitas berbasis aset PKBA tadi yang ABC jadi PKBA ini menekankan kepada kemandirian suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di diri mereka sendiri dengan pemikiran hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Seorang pemimpin akan berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memimpin komunitas, yaitu siapa sudah Bapak Ibu? Kepala sekolah. Nah, di sini ada karakteristik komunitas sekolah yang sehat dan resilient. Resilient itu seperti mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali, memulihkan kembali hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Nah, di Bank of IJS 2014 itu menyebutkan bahwa karakteristik yang sehat, resilient itu sebagai berikut ada 8 sudah mempraktikkan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat, lalu menumbuhkan komitmen terhadap tempat, merangkul perubahan dan bertanggung jawab, lalu membangun koneksi dan kolaborasi, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada, lalu membentuk masa depannya, bertindak dengan obsesi ide dan peluang, lalu menghasilkan kepentingan. Lalu berikutnya langsung kita masuk ke aset modal dalam sebuah komunitas. Nah, di sini kita dapat menginjam kerangka dari Green dan Haynes 2019 yang memetakan 7 modal atau 7 aset utama, atau di dalam buku tersebut itu disebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah dalam pemanfaatannya. Ke-7 aset ini dapat saling beririsan satu sama yang lain. Nah, berikut adalah 7 aset utama Bapak Ibu. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, lalu modal finansial. Nah, berikut saya sudah mencoba memetakan dari sisi saya CGP sendiri dengan berdiskusi sedikit-sedikit dengan Bapak Ibu, suster, dengan kepala sekolah, dengan Bapak saya, dengan peserta didik. Nah, di sini nanti suster Bapak Ibu boleh ya langsung menyampaikan misalnya mungkin ada yang tidak sesuai, Bu ini harusnya masuknya ke modal budaya misalnya, atau ini harusnya masuknya ke modal sosial Bu ya. Itu boleh ya suster Bapak Ibu, monggo nanti langsung diedit, kita langsung edit. Kita berdiskusi berkolaboratif memetakan aset utama di sekolah kita. Nah, di sini kepala sekolah itu lulusan S1 sampai S2 di sekolah kita. Lalu berkompeten, lalu kepala sekolahnya penggerak, kita juga sekolah penggerak juga. Lalu strateginya itu untuk memberikan kesempatan pada guru untuk mengembangkan dirinya, untuk mengikuti pelatihan atau workshopnya. Strategi kalau sekolahnya itu ya seperti ini seperti itu. Lalu kepala sekolah juga lulusan S1 sampai S2, berkompeten, lulusan penggerak. Lalu strateginya itu untuk membantu manajemen program sekolah. Berikutnya yaitu guru. Nah, kualifikasi pendidik S1 sampai S2, lalu berkompeten, memiliki sertifikat pendidik, memiliki keterampilan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi pembina ekstrakurikuler atau pelatih, lalu memiliki keterampilan IT, lalu guru bersertifikasi dan guru penggerak. Nah, di situ strateginya itu bisa membuat rancangan pembelajaran untuk peserta didik, KBM ya,
lalu melakukan asesmen, membantu mensukseskan program sekolah, mengkomunikasikan program sekolah dengan wali murid. Nah, lalu berikutnya tenaga kependidikan. Nah, di sini seperti ada Bapak Ibu TU, Bapak Ibu TU, security, Bapak pembantu pelaksana, officers sen, ya ada CS ya, ada cleaning service ya gitu. Itu kualifikasinya pendidikan sesuai dengan bidangnya atau linearnya. Lalu memiliki kemampuan IT untuk memfasilitasi kegiatan sekolah, berkompeten dalam bidangnya. Lalu strateginya menyiapkan administrasi keperluan sekolah, mendata peserta didik dan guru, data kodik, begitu kan, Bapak Ibu dengan TU ini, terus membantu merawat dan membersihkan fasilitas sekolah. Berikutnya ada murid. Nah, ini murid atau peserta didik. Nah, siswa yang berjenjang dari TK, SD, SMP. Kenapa kok ada TK, SD ya? Karena mereka adalah calon peserta didik kita, gitu ya. Harapannya mereka nanti kelak akan menjadi calon peserta didik di SMP barangkali ke depan. Lalu strateginya siswa yang memiliki minat dan bakat, melibatkan siswa yang aktif, perlombaan sesuai dengan minat bakat, menjadi tutor sebaya, aktif dalam organisasi sekolah, OSIS. Lalu berikutnya ada orang tua murid. Orang tua murid di sini sebagai komite sekolah, orang tua yang memiliki berbagai profesi, orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Lalu di situ strateginya adalah membantu kegiatan sekolah, mendukung program sekolah, fasilitas peserta didik, lalu parents teaching. Lalu yang terakhir modal manusia ada pengawas sekolah. Nah, lulusan S1 sampai S2 membantu meningkatkan sekolah, strateginya membina dan mengawasi siswa. Nah, dari modal manusia tersebut kira-kira ada yang perlu dikurangi atau ditambahkan, Bapak Ibu dan adik-adik, boleh? Enggak. Kira-kira mungkin ada yang belum pas atau ini susah Bapak Ibu, Pak Rapli boleh juga menambahkan atau boleh susah enggak? Belum lengkap ya? Lengkap. Oh lengkap ya sudah Bapak Ibu kan udah lengkap. Ya lengkap udah lengkap ya. Pak Ben mau menambahkan? Nanti kita nambah masalah. Oh enggak Bapak, ini enggak ada yang salah, enggak ada yang ini. Jadi semuanya benar. Yang di CGP itu enggak ada yang salah. Kalau kata ini sudah cukup ya. Bapak Ibu nanti boleh. Tadi masyarakat kita sudah ya mewakili orang tua tadi. Nanti masuk, kalau saya memetakan masuk ke sosial Pak Ben. Iya. Masuk ke sosial. Ini baru model yang bisa di dalam sekolah komunitas tersebut. Nah, ini langsung masuk ke model sosial, itu Bapak Ibu. Ada asosiasi PGRI, IGTK, MGMP. Nah, itu guru aktif dalam kegiatan organisasi sebagai wadah pengembangan diri. Lalu ada RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Nah, itu juga bekerja sama dengan RT, RW untuk penyaluran bantuan sosial dan sebagainya. Lalu melibatkan kecamatan sebagai sumber premier dalam pembelajaran tema dapur dan sebagainya. Lalu PMI, Puskesmas, nah itu juga berpartisipasi dalam donasi PMI dan penyaluran bantuan bencana alam dan kesehatan. Bapak Ibu. Lalu ada kepolisian, bekerjasama kepolisian terdekat untuk menangani kasus kriminal, mungkin penjagaan waktu kegiatan di sekolah dan sebagainya. Sebagai narasumber mungkin tentang kriminalitas atau tentang narkoba mungkin bisa membantu. Lalu ada suku dinas pendidikan, terutama pembinaan pengawas di sekolah kita tercinta ini. Lalu wali kota, nah wali kota juga masuk dalam model sosial. Kira-kira
masuk nggak ya susun Bapak Ibu ini ke dalam model sosial gitu? Ada yang mau menambahkan lagi nggak? BKN itu masuk nggak ya sistem Bapak Ibu sosial? Apa itu? BNN ya? Itu kita bekerjasama dengan BNN nggak ya? Pak, ya bisa masuk ke sosial ya Pak ya? Bisa masuk dan nanti bisa saya tambahkan untuk BNN. Lalu ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan sudah masuk ke politik sosialnya, apakah sudah cukup atau mau menambahkan? Mungkin ada itu bagi Ibu. Kalau kemarin kita simulasi bencana itu dari MTKKAJ ya, Bapak Ibu. MTKKAJ ya. Jadi nanti MTKKAJ itu ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, siap, lanjut. Masuk ke modal politik. Nah, ini ada beberapa yang masih saya belum isi karena memang belum mencari. Nah, yang pertama ada pemilihan ketua OSIS. Nah, ada pemilu, komite OSIS, ada PMN, lalu ada pemilihan komite sekolah, lalu ada kewenangan kepala sekolah. Ini kewenangan pansel kayaknya yayasan ya, ini salah ya. Nggak masuk ke dalam modal politik ya Pak Ben ya. Kalau pemilihan kepala kewenangan kepala sekolah itu masuk nggak Pak Ben? Kewenangan politik ya. Masuk nggak? Masuk ya. Seperti itu. Mantan arah dan kebijakan yang akan dibuat masuk ya. Lalu kerjasama dengan polisi, lalu dengan ketua yayasan, pengelola sekolah, sekolah penggerak, kerjasama dengan Bridge International School. Lalu ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu tentang modal politik. DPR kita ada dengan DPR nggak ini? Oh, udah masuk. Oh, sosial tadi ya udah masuk ya, ketua RT gitu ya. Jadi yang bisa menambahkan Bapak Ibu atau misalnya kurang pas ini modal politik. Boleh ya? Boleh? Mungkin dengan komunikasi ya? Komunikasi terserah. Biasa pun saya mereka komunikasi. Oh ya, sebenarnya bukit atau di komunikasi Saya juga sebagai di atasnya lagi yayasan ya. biasanya kan usulan karena Oh ya, PPK ya. Usulan lebih ke arah saya baca bawah karena kan kalau itu pasti melibatkannya dari yayasan pasti usulan barang banyak. Oke, terima kasih Suster. Misalnya deh, Suster menambahkan di PKKAJ. Keusulan KAJ. Komunikasi dan usulan. Komunikasi dan usulan. Lagi Bapak Ibu. Usulan dan masuk awal ya. Kalau kayak bisnis apa ya? Mas apa itu? Oh, masuk polisi. Ya, oh DNI. Oh ya, boleh dimasukkan bisnis itu apa? DNI. Oh, iya. Kita soalnya juga suka ini kegiatan Pak TNI ya, kalau ada kegiatan ini gitu kan. Samsung. Kalau dari kepolisian itu bagi Kamtimas, kalau dari kita bisa. Oh iya, sekali TNI bisa beri positif. Bagi Kamtimas Oh, di bangsa. ada masih Pak kami tulis ya tapi nggak lagi ya. Bapak Ibu deh. Ada lagi Bapak Ibu yang modal politik. Cukup, kita lanjut. Modal agama dan budaya. Nah, ini nanti boleh menambahkan mengulangi ya. Di sini modal agamanya ada misa bulanan, ada jalan salib, rosario, perayaan hari besar agama, pasca Natal, proyek B5, Demokrasi Pancasila, lalu berbasis yang lokal, ya, budaya lokal dan lintas budaya, pameran kebudayaan, tulisan karya, bekerja sama dengan pihak gereja, lalu bisa menambahkan sistem Bapak Ibu. Nah, kita kan dekat juga dengan masjid ya sistem Bapak Ibu, kita juga menyampaikan ke warga sekolah boleh mengikuti Jumat ya, Jumatan ya, kalau setiap hari Jumat di warga kita juga ada yang Muslim, begitu anak-anak dan Bapak Ibu
tenaga pendidik juga ada. Jadi silakan untuk Jumatan di dekat KUA sini kalau masih kita. Oh nanti masih bisa dimasukkan dalam model fisik berikutnya. Ada lagi yang mau menambahkan untuk model dan ya, Kristi? Di kode apa? Itu bisa ditambahin ekskul Sulaiman karena itu. Oh iya. Baik, terima kasih Kristi, bagus sekali ya menambahkan ekskul bina Ina. Ada lagi, Bapak Ibu, anak-anak, boleh. Nah ini meningkatkan hubungan horizontal dan vertikal penguatan budaya dan kearifan lokal. Kalau lebaran kita juga ikut ibu lebaran ke depan, nyepi juga ikut menikmati dan itu juga dulu boleh sudah cukup dan Bapak Ibu cukup. Next berikutnya model fisik. Nah ini yang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ini mungkin ada yang belum fotonya ya, belum sempat foto. Baru kemarin memetakan ruang kelas, lalu ada ruang kepala sekolah, lalu ada ruang tata usaha, ruang lab fisika, lab biologi, ruang lab komputer, ruang kultur Jepang yang baru saja diresmikan, ujian room, lalu ada lapangan, ya, lalu ada toilet, lapangan rumput, yang luas di bawah, lalu ada gereja, UKS, aula, lantai 8, lalu ada ruang guru, kantin, wifi, LRT, ya, ini termasuk dekat LRT, Transjakarta, Velodrome. Kalau jalan baru carakan kita ya Pak Den ya, mau di baru proses ya ini Pak Rami dan Pak Den ya. Jalannya sudah ada. Udah ya? Oh sudah. Jalan pustaka apa ya saya lupa. Dalam balai pustaka juga ya? Ya, jalan aja. Cuma belum resmi aja. Oh iya, ada tulisan carakan begitu atau ada, tapi khusus untuk ini. Jalan umum. Yang ini ya Pak, yang depan sekolah kita ini ya. Lalu parkirannya luas di bawah, depan lobi, lalu ruang rapat di tempat kita sekarang pertemuan, lalu ada ruang OSIS, ruang multimedia, lift. Nah, lalu berikutnya ada pojok baca di ruang lantai 56, lalu ada ruang kesenian, lalu ada lobi, ruang gudang olahraga, ruang BK, ruang diskusi, lalu ada ruang wakasek, ruang tamu, Presto. Ini adalah LMS di sekolah kita, kasihan untuk KPM, lalu akun Zoom sekolah. Nah, masih banyak lagi, bisa Bapak Ibu nanti ditambahkan. Nah, ada lagi tidak kira-kira susun Bapak Ibu untuk model fisik yang belum saya petakan? Susun Bapak Ibu anak-anak yang belum, kira-kira itu menjadi aset di sekolah kita yang bisa menunjang kemajuan kita di sekolah kita. Iya, Ruang itu udah masuk. oh ini masjid ya, masjid kan kita tadi. Kalau ruang itu udah masuk ke gereja ya untuk barang-barang bekas. Oh, Bank bank sampah. sampah ya, bank sampah ya. Ada masuk ke sana ya, langsung ke gereja. Masuk ke gereja ya? Iya Pak. Iya. Yang ngadain gereja ya kan ya, bank sampah. Akses jalan ini juga termasuk model fisik ya, akses
jalan atau mall area hotel itu enggak ya Pak? Jawa. Kejauhan ya. Masih tidak sih? Masjid hutan Tahu aja nggak? tahu aku Itu gantinya. Berarti bisa Bapak Ibu boleh menambahkan. Ya, coba boleh, coba. Oh iya, boleh ruang SKKSKM. Jadi SKKSKM. Kita apa? Grace. Ini juga ruang band yang kita sering pakai. Oh, ruang band. Oke, boleh masukkan. Ruang band. Itu tadi. Terima kasih. Oke, tadi. Apa lagi? Boleh. Tidak ada ketinggalan ya. Betul. Modal fisik kita. Apa deh? Ada udah tadi udah masuk. Cukup ya. Nanti kita bahas. Baru ingat gitu, oh Bu itu tambah ini ya, boleh ya nanti di luar pertemuan boleh nanti di Nah, berikut modal lingkungan alam. Nah, kita saya mau bertanya berdasar umum saja kemarin ada RP R Patra ya, lalu ada Taman BKT. Strateginya sarana prasarana yang disediakan ramah anak, namun fasilitas tersebut juga dapat digunakan oleh orang dewasa dan dijadikan sarana bagi warga sekitar untuk melakukan berbagai aktivitas terutama kegiatan sosial antar tetangga. Ada lagi yang bisa menambahkan Bapak Ibu? Boleh seperti R Patra, Taman BKT ini, atau Adli Veltrum maksudnya malah ke fisik tadi saya. Gor ini itu termasuk sebenarnya itu di sebelah lampu merah itu masuk bisa masuk mana ya? Kalau itu nggak masuk ya, bebas kendaraan itu. Car Free Day ya? Oh iya, Car Free Day. Masuk bulan 2 kali ya? Oh ada ya, boleh Bu Tanti ditambahkan Car Free Day ya. Jalan Omja, saya pernah sali. Sali. Kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan tuh. Ada kegiatan ya? Kegiatan di Pantai Sabai. Senam ya? Senam, lomba. Oh lomba ya? 17-an. Enggak. Oh ya, Bapak gitu ya. Yang ada brand plus motor gitu kan. Ada lagi yang bisa tambahkan, Bapak Ibu enggak karena Nah, ini modal finansial. Nanti bisa bahkan diulangi. Yang pertama ada dana bos. Nah, kita sudah mulai menerima dana bos. Dan beberapa tahap ya Pak, dana bos. Ada dana hibah, lalu ada dana sertifikasi, gaji honor, lalu ada pungutan mahasiswa yang orang tua setiap dan membayar itu, lalu ada penjualan seragam, penjualan komunikasi mahasiswa ini masih jalan dananya masuk apa enggak? Jadi kalau kita terima kan memang modalnya untuk dari anak dan untuk anak biar dari kita gitu. Nah saat ini modalnya tentang uang, ini juga mencakup pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan dan mengelola. OSIS ya, OSIS dulu aku tambah. Dan OSIS ya, OSIS. Kalau kejujuran masuk dulu, ya masuk kalau kejujuran dulu gitu. Jadi kita semua. Kejujuran kita hasil karya masuk ya Bapak Ibu, seperti kalau kita menciptakan hasil karya, kita jual lokasi, terus membuat makanan, salah kita jual waktu terima ya, project, selebrasi project. Yang beli ya kita juga, yang buat kita, yang beli kita. Balik modal. Untuk penjualan produk hasil karya siswa, kan sekarang dari ngetrend dari barang-barang bekas bisa dijual untuk bisa depan lampu, bisa nggak misalnya lampunya dari kelurahan ada rumah di
apa? botol aqua, Oh, kantong kresek, iya. warna-warni. Kita juga sudah sekarang sedang menjalankan eco-brick Pak. Nah, dalam masuk ke project ini membuat eco-brick dari botol bekas diisi potongan sampah plastik, kemudian dimasuk sampai padat, benar-benar sampai padat. Itu nanti dibangun bisa jadi meja, kursi, vas bunga atau pot begitu. Nanti bisa bekerja sama nih sama dengan warga juga ya Pak. Itu bisa nanti Iya, kan bisa. cari guru-gurunya sebagai hasil karya siswa. Kemarin narasumber Narasumber, itu iya, makanya makanya narasumber kita ya. Iya. Soalnya belum ada narasumber ya kemarin kita project ya. Ada kita di kelurahan ada. Iya. Oh, terima kasih Pak. Nah, itu kolaborasi yang kita iya, terima kasih. Berarti untuk ini ya, Bapak Ibu, untuk kedepannya mungkin ini nanti. Iya. Iya. Ada lagi, sister Bapak Ibu, kan anak-anak, ya. Siap ya anak-anak ya kita. Terima kasih nanti orang tua mendukung ya, Bu Yuni ya. Mamanya juga dan Cheryl ya. Presiden kemarin koleknya sekarang Oh iya, kolektor ya. Masuk. Disetor ya Pak. Masuk ke gereja ya. Hari ini diingatkan dengan teman-teman Oh ini. representasi. Kolektor masuk. Pak Ben. Masuk. Kolektor nanti oh kayak kolektor mungkin ada duka, gitu ya Pak Ben. Ada kedukaan, kolektor bencana juga ya Pak Ben ya waktu itu waktu di gempa. Solidaritas ya. Iya solidaritas, kolektor solidaritas. Untuk bencana di Cianjur itu ya Pak Ben ya, di Cianjur langsung di ada lagi sudah Bapak Ibu, anak-anak, tambahkan. Cukup ya sudah Bapak Ibu? Iya, Nah, cukup ya. Nah, wah sudah selesai. Terima kasih, suster, Bapak Ibu, dan anak-anak sudah berdiskusi bersama, berkolaborasi bersama dalam mengidentifikasi, membedakan, memetakan aset di sekolah kita. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk memberikan umpan balik untuk pertemuan hari ini, misalnya atau perasaannya atau apa hal yang didapat atau apa boleh monggo Bapak Ibu boleh dituliskan umpan balik atau bagaimana cara saya menyampaikan kecepatan ini gunopinya ya boleh monggo ini ya. Saya lihat ada program PMI ya, Bu. PMI. PMI ya. Ya. Itu kan kami hitungan ini setiap setahun itu ada satu kali PMI untuk pemerintah. Jadi kami selama ini ngedarin ke masyarakat aja Pak. Cuman targetnya itu jarang tercapai. Masyarakat ini ya, kita ada RW, RT, bisa nggak dari sekolah ada apa sumbangan untuk PMI-nya? Nah itu resmi nanti ada suratnya. Kalau di sekolah itu memang ini juga ada amplop juga dari dana BNI. Ada dana BNI Pak. Dan Jadi dari BNI memberikan amplop dana BNI untuk kita isi, kita sebarkan ke siswa. Sama Pak. Iya. Itu nanti yang disarankan. Selama
yang Kayaknya tiap tahun. di RT juga diberikan, di sekolah juga Di sekolah juga berikan, jadi mereka mungkin 2 kali dapat ini bisa ya. 2 kali. Di sekolah dapat amplop PNI, di rumah dapat amplop PNI untuk mengisi. Dari RT tapi udah ada masuk ya? Belum. Dari RT Belum. Kita langsung dari PR. Langsung dari PNI Ya. masuk ke sekolah. Dari kelurahan ada setahun sekali. Judulnya pemimpin dalam sumber daya pengelolaan sumber daya sekolah. Belum menambahkan ide yang baru muncul juga boleh seperti itu. Dari untuk pertemuan hari ini. Nanti boleh diberikan kepada saya. Tidak jadi Bu. Tidak jadi. Ini dari suster. Mohon suster Bapak Ibu boleh dikumpulkan ke Sinopi. Udah? Udah. Kalau kurang masih ada itu satu cukup. Banyak banget ini kayaknya Kristi. Anda. Aku terima kasih.
depannya. Semoga bisa membangun kejayaan di sekolah kita tercinta. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup suster Bapak Ibu kegiatan hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami hari ini. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria Tuhan bersamamu. Yesus, salam Maria Tuhan, Pinang Samudra, Amin. Bunda Elizabeth, Santo Paulus Amin. Terima kasih untuk waktunya sudah Bapak Ibu dan anak-anak boleh ikut dari sini. Nanti, ya Pak Rafiq boleh di sini dulu. Boleh disantap di nanti istirahat ya. Ini Bapak Ibu. Suster juga mungkin. Nanti itu di tasnya. Tas. Makasih nanti. Iya, dia boleh kembali melanjutkan. Oh iya, foto dulu ya suster Bapak Ibu. Wah, untuk terima kasih Mem Beni dan Ibu Yuni. Fotonya duduk di depan boleh. Monggo. Pak Mariadi nggak ada ya? Pak Mariadi. Sudah sini. Apa? Untuk Bapak tanya Pak. Mati dulu. Nanti silau. Kayaknya ini justru mau diambil. Iya, bagi dua aja cukup. Iya benar. Ya, Bapak monggo. Iya, rapi semua nih. Iya. Mas fotoin Mas. Yang HP sisi dek. HP-nya kasih Pak. Jadi pemberiannya yang buat Saya. Entar Mas. Ini Bu Ropinya ikut. Entar Mas, yang utamanya ini. Iya Pak. Bunda mana nih? Di mana? Karena kepanasan ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Oke. Kasih jempol, boleh kasih. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Mariadi. Kembali ke kelas ya Bu Ropi. Kembali ke kelas. Sudah? Boleh kembali? Boleh melanjutkan aktivitas. Terima kasih Suster. Ibu terima kasih Suster. Monggo Pak. Iya, oke. Ya, Bentar. ada dia kan? Ke kantor. Oh, kantor ya. Iya. Nanti dijawab. Sini ada Pak. Di ruangan Pak Ben. Terima kasih. Makasih Dek.